Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pada para alim, para ulama yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kami podcast Ar-Rahmah, yang mana di sini akan membahas intisari atau poin-poin daripada khutbah pada Jumat kali ini. Dan alhamdulillah di samping kiri saja sudah hadir Gus Haji Fathul Ulum yang kebetulan hari ini beliau telah menyampaikan khutbah pada Jumat kali ini. Langsung saja kita sapa beliau dan kita tanya intisari atau poin-poin penting khutbah yang telah disampaikan. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai poin-poin atau intisari khutbah yang panjenengan sampaikan pada Jumat kali ini mengenai apa? Iya. Alhamdulillah. Nuwun sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberikan keleluasaan dan kesempatan oleh Allah untuk beribadah Jum'ah, dan pada sesi khutbah tadi saya menyampaikan satu poin tentang satu sisi tentang tugas mulia kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu berdakwah dan berjuang, dalam arti berjuang untuk umat dan untuk agama. Jadi seduil cerita yang saya ambil dalam materi khutbah tadi adalah ketika setelah terjadi Fathu Makkah, yang mana sebenarnya kalau dalam sisi atau pandangan luar Muslim ya, luar orang Muslim, Fathu Makkah itu pencapaian yang sudah sangat besar sekali, di mana Nabi dan para mukminin, para orang-orang Muslim dari Madinah itu bisa merebut kembali, bisa menaklukkan kota Mekah yang selama itu dikuasai oleh kaum musyrikin, dikuasai total tanpa perlawanan dan tanpa menumpahkan darah. Itu adalah satu pencapaian besar versi umumnya orang lah ya, bukan hanya non Muslim sebenarnya. Nah, akan tetapi ada sesuatu yang mengagetkan, di mana ketika Rasulullah bersabda, dan dalam sabdanya beliau itu menjanjikan kekuasaan Imperium Romawi dan Persia, yang mana pada saat itu adalah apa kalau sekarang ini ya superpowernya dunia. Pada saat itu adalah superpowernya. Dua superpower dunia pada saat itu adalah Romawi dan Persia. Itu dijanjikan oleh Rasulullah setelah terjadinya Fathu Makkah, gitu. Nah, itu dengan tanggapan dari orang Yahudi yang meremehkan, mana mungkin dengan kekuatan Muslim yang cuma segitu, dengan kekuatan Romawi yang segitu besar, dan kekuatan Persia yang tidak mungkin dibandingkan ya dengan kekuatan Muslim pada saat itu, mungkin tidak, gitu. Nah, itu sisi optimisme yang dibangun oleh Rasulullah dalam berdakwah itu ditampakkan sekali di situ. Satu. Yang kedua, ada di situ Rasulullah mengajarkan tentang perencanaan yang kalau kita baca secara umum ya, di sabda tersebut itu perencanaan jangka panjang. Jadi ada perencanaan jangka panjang dalam berdakwah, di mana sampai jangkauannya itu menaklukkan atau merebut kekuasaan Romawi dan Persia. Nah, itu tidak terbaca oleh banyak orang, termasuk orang Yahudi yang tanggapannya ya nyinyir saja. Yang dapat kita ambil dari situ, selain peristiwa itu, adalah kekompakan yang diingat oleh Allah dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillah, atau yang lainnya itu. Di situ juga diingatkan bahwa ketika kekompakan dan kerukunan itu tidak terjaga di antara muslim dan mukmin yang sedang berjuang dan berdakwah ini, maka fatafshalu wa tadhhabu rihukum, maka diingatkan oleh Allah akan terjadi kelemahan. Di situ akan hilang kekuatannya, kegagalan yang muncul. Nah, itu jadi modal utama dari optimisme yang harus dimunculkan. Modalnya adalah kekompakan dan kerukunan. Gitu. Jadi poinnya adalah berjuang dan berdakwah. Sedikit bertanya Gus Ngapunten. Yang tadi dicontohkan atau diibaratkan adalah peristiwa Fathu Makkah. Ya. Kalau
di era milenial seperti sekarang ini, caranya kita, ya, kita untuk berjuang dan berdakwah itu yang seperti apa? Iya. Kalau kita berangan-angan punya capaian seperti sefenomenal Fathu Makkah, sepertinya memang mustahil. Tapi ya, selama di dunia itu tidak ada sesuatu yang mustahil, kecuali hal-hal yang memang dikategorikan mustahil dalam kajian tauhid biasanya. Ya. Selain itu tidak ada istilah mustahil karena Allah ala kulli syai'in qadir. Satu. Paling tidak, kalau masa sekarang, itu adalah pencapaian pribadi atau boleh dikatakan lokal atau regional. Pencapaian semacam ini di Indonesia ya. Indonesia ini sekarang boleh dikatakan kalau Fathu Makkahnya itu ya proklamasi dulu ketika sudah beratus tahun berjuang para ulama, para bapak-bapak bangsa, para raja-raja bahkan sebelumnya ratusan tahun berjuang, hasilnya masih belum terlihat istimewa atau selevel proklamasi waktu itu. Maka proklamasi ini kalau boleh diibaratkan sebagai lonjakan besar seperti Fathu Makkah itu. Dan yang dilakukan oleh para ulama sama. Maka ketika setelah proklamasi tidak tinggal diam para ulama itu. Para ulama mendirikan bangsa ini, menyusun tata negara dan lain-lainnya sampai sekarang. Nah, ini juga belum selesai, belum final. Saya kira perjuangan beliau memang belum final, di mana masih banyak hal-hal yang dicita-citakan oleh para ulama, para pendiri bangsa ini belum terlaksana semuanya. Dan itu saya kira itu adalah memang rezeki kita atau menyisakan itu untuk kita generasi selanjutnya ini. Gitu. Jadi boleh jadi waktu itu ketika setelah Fathu Makkah, Rasulullah juga tidak lama setelah itu wafat, hanya berselang berapa tahun saja, itu runtuhnya Imperium Roma dan sampai masuknya Muslim ke Eropa itu setelah Rasulullah sudah wafat. Ya sama sekarang, ketika proklamator yang para ulama dulu berijtihad dan mujahadah dan plus jihadnya, sekarang beliau sudah wafat. Tapi cita-cita itu kesempatan kita, sebagaimana para sahabat tabi'in bahkan itu melaksanakan cita-cita Rasulullah yang disabdakan tadi, yaitu wa'ada mulka ar-Rum wal Faransa. Ada estafet di situ. Estafet perjuangan itu harus ada. Saya ulangi ya, tapi estafet ini tidak akan terjadi ketika tidak ada kerukunan dan kekompakan. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah ketika Eropa sudah Muslim dan negara-negara besar sudah runtuh. Keruntuhan umat Islam waktu itu adalah salah satunya dipicu oleh tidak kompaknya antar umat Muslim. Gitu. Ya semoga di negara kita tidak terjadi seperti itu, dan kita berkewajiban untuk berusaha bagaimana kekompakan, kerukunan, dan komunikasi yang baik antar Muslim utamanya dan antar semua komponen yang ada di negara ini bisa terwujud. Ya baik. Jadi intisari poin atau poin-poin khutbah pada Jumat kali ini berjuang dan berdakwah. Seperti yang dicontohkan dalam khutbah juga, yaitu peristiwa pada zaman Rasulullah, peristiwa Fathu Makkah. Dan bagaimana cara kita menyikapi peristiwa tersebut, yaitu kita tetap estafet, Gus. Ya, estafet untuk tetap berjuang, meneruskan perjuangan para, terutama di Indonesia, para proklamator kita, para pejuang-pejuang kita, dan nanti nasabnya naik sampai Rasulullah. Nggih, matur nuwun, Gus. Alhamdulillah telah kita laksanakan podcast pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan khususnya bagi panjenengan semua yang melihat podcast ini di rumah. Dan saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.